Jadi perlu teman-teman kalau yang merasa sudah hatinya keras, ya hidupnya cuma terisi dengan hal-hal yang kosong, maksiat kepada Allah, lihat kuburan, datang dan sadarilah orang-orang di kuburan itu sama dengan kita. Dulu punya angan-angan banyak, ya, punya harapan sama dengan kita. Masa anak-anak bermain, masa remaja kemudian mereka melalui sama semuanya. Kumpul sama teman-teman, kemudian mulai menikah, punya anak, suka dukanya semua dilalui, sakit, sedih, senang, segala macam. Sampai akhirnya mereka meninggal juga. Dan kita semua akan seperti itu. Ya, Islam mengajarkan kepada kita, sadarilah kita akan kembali. Ya, dan seseorang yang tahu kalau dia akan menuju kematian, dan dia punya persiapan, dia lebih tenang. Ya. Orang kalau tahu, dia akan pindah ke rumah baru, kemudian rumah baru itu sudah dipersiapkan baik-baik, ya, sudah ditata, sudah dibangun dengan lebih bagus dari rumah dia sebelumnya, maka pada saat dia dibutuhkan pindah, dia akan pindah. Mempertahankan sunnah Nabi SAW adalah bagian daripada agama. Baik untuk mempertahankan buat diri sendiri, atau mempertahankannya, atau membelanya pada saat orang mengolok-oloknya. Seperti banyak orang yang mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi. Ya, masalah perceraian di tangan laki-laki, kenapa harus ada poligami, kenapa harus berjenggot, kenapa harus pakai jilbab, kenapa harus begini dan begitu. Maka ini tentunya adalah mempertahankan sunnah Nabi SAW. Dan ini sangat baik. Dan tidak boleh sama sekali seseorang itu mempermainkan sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun hanya bercanda saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memvonis orang-orang munafik di dalam surah At-Taubah ayat 64 sampai 65 pada saat mereka mengolok-olok, ya, instruksi Nabi SAW. Maka Nabi tanya, kenapa kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami dulu cuma main-main saja. Maka Allah suruh jawab, apakah pada Allah, Rasulnya, dan juga ayat-ayat yang kau mengolok-olok, jangan pernah kalian minta maaf karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur dan seorang khalifah yang masyhur dengan kesolehannya, dia mengatakan setelah mengantar jenazah, dia bilang kepada orang-orang yang mengantar jenazah, apakah kalian tahu penghuni kuburan ini berbicara apa denganku? Maksudnya dia cuma memberikan nasihat. Tentu penghuni kuburan tidak bisa kita dengarkan bicaranya. Tapi dia ingin memberikan nasihat kepada masyarakatnya pada saat itu. Mereka mengatakan, tidak wahai Amir Mukminin. Maka dia mengatakan, mereka berkata, wahai Umar, bergembiralah kamu. Karena Allah masih memberikan kau waktu-waktu untuk kau gunakan beribadah. Sementara kami di sini sudah terputus kesempatan kami untuk beribadah. Kalau mereka bisa hidup teman-teman sekalian, demi Allah mereka akan minta, mungkin sujud sekali baru mati, mungkin senyum dengan muslim, mungkin baca satu ayat Al-Quran, mungkin puasa sehari, karena mereka butuh dengan amal dan mereka sudah tahu nilainya. Jadi kayak orang berdoa seperti orang kumur-kumur saja, dia nggak tahu apa yang diucapin. Ambil kertas, baca kertas, apa ya? Berdoa itu teman-teman sekalian hadir hatinya, yang betul-betul dia renungi. Puji dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Zat yang telah mengizinkan aku mengucapkan doa ini, Zat yang aku yakini mengurus dan menciptakan semua yang di langit dan di bumi, ya, menciptakan kebaikan dan keburukan. Puji Allah, aku memujimu ya Allah sampai engkau ridho kepadaku, dan aku mengucapkan salam hormat kepada Nabimu sebagaimana engkau perintahkan. Baru kita masuk ke doa. Dan berdoa teman-teman, kalau berdoa selain sholat, ya, pakai saja bahasa Indonesia. Kalau memang merasa lebih khusyuk, ya, misal kita mengatakan, ya Allah, aku telah menderita penyakit ini sekian tahun, dan aku mengetahui ini adalah cobaan darimu. Tidak ada yang bisa mengangkat kecuali engkau ya Allah, sembuhkanlah aku. Sebutkan satu persatu perkara kita, dengan betul-betul yakin Allah sedang ada. Jadi dia ngobrol sama Tuhannya memang. Ya Allah sembuhin, ya Allah berikan, ya Allah kasih. Dan jangan pernah berpikir kalau doa kita tidak didengar. Allah itu maha mendengar. Beliau bersabda dalam hadis yang masyhur, dikenal dengan hadis Irbat. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid. Berpegang teguh pada sunnah-sunnahku, panduan-panduanku, dan panduan-panduan khulafa rasyidin setelahku. Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Ini orang Arab kalau mengatakan berpegang pada gigi geraham, artinya biar kau ditarik, kau dibunuh, tetap saja kau berpegang pada sunnah-sunnah itu. Karena gigi geraham adalah pertahanan terakhir. Kadang-kadang orang fitrahnya begitu, subhanallah. Kalau dia buka botol dia nggak bisa, buka benda nggak bisa, larinya kemana? Ke gigi. Ya? Nabi SAW menggunakan berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian, pertahanan terakhir pun tetap sampai mati, gitu kan? Lalu apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, jangan buat-buat ibadah itu. Ini Nabi loh yang bilang. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Karena yang dibuat-buat itu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Allah sudah tentukan.
tidak akan pindah ke tangan orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain, karena itu aku sibuk beramal soleh. Tidak mungkin ada orang yang sholat buat aku segala macam itu. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku, karena itulah aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Aku tahu kematian sudah menungguku, karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Beliau berprestasi dunia, seorang ulama, orang yang mampu. Tapi beliau juga membahasakan ini agar memberikan gambaran kepada kita bagaimana menetralkan atau mengatur kestabilan dalam mengatur prestasi dunia dan juga kita tidak menjadikannya sebagai target. Dan beliau juga mengatakan jauhi dunia ini. Sesuatu yang haram jangan disentuh. Karena ia seperti ular yang mulus pada sentuhan tangan tapi racunnya bisa membunuh. Yaitu dari Ka'ab radhiyallahu anhu secara marfu'. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidini. Sahahahu At-Tirmidzi. Tidaklah dua serigala lapar yang dibiarkan di kandang kambing lebih merusak baginya daripada tamaknya seseorang atas harta dan kemuliaan atau jabatan yang merusak agamanya. Apakah Islam melarang kita untuk memiliki harta dan kedudukan ataupun jabatan atau kemuliaan? Jawabannya tentu tidak. Islam membolehkan itu, bahkan menganjurkan setiap penganutnya selalu mengejar prestasi-prestasi terbaik dari dunia ini. Dia dianjurkan menjaga nama baiknya, mengejar yang terbaik yang dia bisa miliki dari harta, kedudukan, nama yang harum, keturunan, pasangan hidup, semuanya kita disuruh yang terbaik. Berarti ada prestasi-prestasi dunia yang kita boleh untuk try. Tetapi penutupan hadis ini menjadi jawabannya. Kalau sampai harta tersebut, jabatan tersebut tidak halal buat kita, bukan hak kita di situ, atau kita meraihnya dengan cara-cara yang salah, itulah yang masuk dalam hadis ini. Karena kalau tidak dijelaskan seperti ini, batasannya dulu, nanti orang kalau membaca hadis ini saja berarti orang tidak bisa punya harta, orang nggak bisa punya kemuliaan, karena nanti akan berbahaya merusak agamanya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kalau sampai jabatan tersebut, harta tersebut, kedudukan tersebut merusak agama, dalam arti kata dimulai dengan kemaksiatan, dengan sikut sana sikut sini hanya dapat jabatan, atau dengan mengambil harta dengan cara apapun walaupun itu haram, manipulasi data, menipu. Nah ini yang dimaksud. Maka ini yang dianggap atau masuk dalam kategori dosa besar. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan, baru dia dalam hatinya dia mau kerjakan, maka akan diberikan kepadanya satu pahala lengkap. Kalau dia kerjakan akan dicatatkan untuknya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasannya. Dan ini karunia yang luar biasa. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, aku berharap punya niat di semua amal soleh, baik aku sempat kerjakan atau tidak. Misal contoh, sekarang haji, subhanallah, Allah takdirkan negara kita belum bisa berangkat misalnya. Semoga Allah catatkan pahala bagi orang yang sudah niat. Tapi dengan niat kita mau berangkat, kapan ada kesempatan kita berangkat akan dapat pahala haji lengkap. Ini rahmat Allah luas. Lalu kenapa Anda tidak niat mengerjakan semua amal soleh? Beda antara orang yang mau tidur niat sholat malam, dapat pahala satu sholat malam. Kalau dia terbangun, dia sholat 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kenapa Anda tidak niat mau sholat malam? Kenapa tidak niat setiap kali mau keluar, mau sedekah kepada orang miskin? Kenapa nggak niat pada saat mau keluar silaturahim keluarga? Dapat satu pahala. Kalau Anda kerjakan, dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Niatkan semuanya, ini kebaikan-kebaikan.